Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suwanda Hendrawan dari Rumah Sakit Anisa Cikarang. Biang keringat itu adalah kelainan pada kulit yang disebabkan oleh tersumbatnya kelenjar ekrin atau kelenjar keringat. Sebenarnya ini anak-anak dan dewasa juga mengalami, tetapi pada anak-anak kasusnya lebih sering. Kenapa demikian? Karena kelenjar keringat anak-anak belum berkembang dengan baik. Jadi dibandingkan dengan orang dewasa akan lebih sedikit mengalami penyakit biang keringat karena kelenjar keringatnya sudah berkembang dengan baik. Biang keringat ini biasa terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah merupakan negara tropis ya, yang hawanya cukup panas ya. Tetapi kalau misalnya biang keringat itu berlebihan, bisa juga menjadi iritasi gitu. Atau mungkin yang lebih hebatnya biang keringat kalau di kita lebih terkenal dengan keringat buntet ya, gitu. Itu rasa gatalnya lebih hebat, bila digaruk bisa menimbulkan iritasi terhadap kulit itu sendiri, dan bisa juga terjadi peradangan yang cukup luas gitu. Dari kedokteran namanya milaria. Jadi bentuknya yang awal kan seperti kayak kristal-kristal itu ya, warna kemerahan itu. Jadi dari sisi medis memang itu suatu penyakit namanya milaria. Yang keringat ini muncul karena produksi keringatnya itu tersumbat. Nah, dipicunya juga oleh hawa yang panas atau lembab ya. Maka setelah produksi keringat berlebih, terjadinya sumbatan, itu yang terjadinya timbulnya biang keringat gitu. Itu hitungan hari ya. Kalau misalnya pada anak-anak memang lebih sering karena memang dia produksi biang keringatnya itu belum sebaik dari orang dewasa. Anak-anak kan pada balita sering tidur dengan berpakaian lengkap, terus dia udaranya lembab, ya itu bisa terjadi biang keringat lebih sering pada anak-anak ya dibanding pada dewasa ya. Lalu anak-anak kan memang jam tidurnya lebih banyak ya dibanding orang dewasa gitu. Pada balita ya gitu. Hampir sama ya, hampir sama. Cuma mungkin karena laki-laki lebih banyak aktivitas, lebih berkeringat, bisa saja laki-laki pada dewasa lebih banyak ya. Tapi kalau pada anak-anak mungkin tidak ada perbedaan jenis kelamin ya gitu. Soalnya itu kalau terjadi dalam jangka yang cukup lama, terus mungkin si penderita melakukan garukan yang berlebihan, akhirnya mungkin bisa menimbulkan iritasi, bahkan mungkin infeksi gitu. Infeksinya ini sebenarnya mungkin infeksi sekunder ya, karena di dalam lapisan kulit itu kuman juga banyak ya, bisa ada bakteri juga gitu. Jadi pas saat garukan mungkin terlalu keras, akhirnya terjadi iritasi, atau juga terlalu kukunya tajam, bisa juga jadi lecet gitu. Jadi bisa terjadi peradangan atau dermatitis pada iritasi sampai peradangan pada kulit gitu. Terjadi biang keringat atau keringat buntet, intinya sih memang itu menimbulkan rasa gatal ya,
usahakan ya jangan digaruk, terus lakukanlah pemberian bedak salisil itu untuk membantu supaya rasa gatalnya bisa berkurang gitu. Jadi dengan dia tidak digaruk, terus menghilangkan rasa gatalnya, insya Allah sih bisa teratasi ya. Karena di Indonesia iklimnya tropis, udara panas itu udah biasa. Ini bukan suatu penyakit yang serius ya sebenarnya. Jadi udah terbiasa terjadi di Indonesia. Jadi tinggal menghindari aja, mungkin cara berpakaiannya jangan terlalu tebal ya kalau memang aktivitasnya udaranya panas gitu. Jadi mungkin carilah pakaian yang menyerap keringat gitu. Atau mungkin berkeringat langsung dilap dengan handuk atau itu salah satu mencegah supaya nggak terjadi biang keringat ya. Sebenarnya enggak ya, tapi mungkin itu tadi yang harus dihindari, terjadi iritasinya gitu. Kalau udah iritasi kan jadinya peradangan pada kulit gitu. Secara estetika tidak enak dilihat aja. Untuk menghindari penyakit biang keringat, karena di Indonesia ini hawanya cukup panas, karena iklimnya tropis, pertama mungkin bila di luar ruangan, pakailah mungkin pakaian yang lebih tipis atau yang menyerap keringat. Lalu kalau berkeringat, segeralah dielap dengan tisu atau juga dengan handuk. Lalu bila terjadi biang keringat, segeralah gunakan bedak, contohnya salisil yang kandungannya mentol juga akan membantu itu mengurangi rasa gatalnya.